Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Alka, mahasiswa PPG periode 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015-022-12304 Prodi Ekonomi di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Dan hari ini tepat tanggal 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya mengajar. Saya mengabdi mengajar di sekolah SMA IT Asyukriyah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Besar harapan saya untuk masukan dan arahan dari semua pihak untuk memperbaiki proses pengajaran yang saya akan lakukan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua? Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini ya teman-teman semua. Semoga sehat semua dan nanti semoga ada manfaat yang bisa kita ambil pada hari ini ya. Baik, kita mulai dulu untuk kehadiran. Kita langsung saja. Untuk kehadiran apakah semua masuk semua ini? Oke ya, alhamdulillah lengkap. Untuk selanjutnya kita minta ketua kelas Razak untuk membuka kelasnya, mimpin doa dan lain-lain. Silakan. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan diskusi sharing dengan pelajar ekonomi kita hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nanti kita akan bahas tentang konsumen, produsen, dan distribusi, ya. Atau nanti ada istilah konsumsi, produksi, dan distribusi, ya. Nah teman-teman semua, kalau kita lihat materi ini hari ini, kita akan bahas banyak sekali tentang yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, betul ya? Pasti kita membutuhkan uang, membutuhkan makan, biaya sekolah dan lain-lain. Nah itu kemudian kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia itu pasti akan melakukan kegiatan ekonomi. Oke, Pak Rama akan bertanya, Kaisan, orang tuanya papa sekarang aktivitas kerjanya apa? Di keuangan haji. Keuangan haji, ya. Berarti kerja pagi, pulang sore, ya. Itu untuk apa? Untuk membiayai sekolah, ya, keluarga dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi kalau orang tua kita semua itu sudah punya aktivitas untuk menafkahi, memenuhi kebutuhan kita, maka secara tidak langsung kita sebut orang tua Kaisan atau semua kita, orang tua kita itu sedang melakukan kegiatan ekonomi. Pertanyaannya, apakah kita sekarang atau kalian sebagai siswa itu sudah melakukan kegiatan ekonomi? Kalau tidak hari ini, besok, mungkin juga nanti masa yang akan datang. Oke, selanjutnya para akan tanya juga, Canis, cita-citanya ke depan mau jadi apa? Jadi akuntan, Pak. Akuntan. Akuntan itu orang yang bekerja untuk mengaudit keuangan sebuah perusahaan. Oke, dapat gaji, dibayar, dan uangnya tentunya akan digunakan untuk kebutuhan kita masing-masing. Ya, nah itulah kemudian semua kita, seluruh makhluk atau yang disebut dengan manusia di dunia ini, maka dia pasti akan melakukan kegiatan ekonomi. Paham di sini? Nah, kalau Pak Rama tanya sekarang terakhir tentang opening kita ini, apa sih menurut kalian dulu tentang kegiatan ekonomi? Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, Pak Rama garis bawahi ya teman-teman semua, bahwa semua manusia itu punya kebutuhan. Nah, ketika dia melakukan sesuatu, kemudian dia mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, maka itulah yang kemudian kita sebut dengan istilah kegiatan ekonomi. Sampai di sini sudah mulai connect
tentang materi kita hari ini? Sudah. Nah, tentunya materi hari ini akan kalian rasakan mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan nanti kalian menjadi sebuah profesi apapun. Ada akuntan, ada dokter, polisi, dan lain-lain. Paham ya? Oke, teman-teman, sebelum kita masuk materi, tentunya kita harus tahu dulu tujuan kenapa kita harus belajar tentang kegiatan ekonomi, begitu ya? Nah, oke, pertama minta Nanda untuk minta tolong membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Nanda. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi adalah satu siklus yang terjadi dalam rangka upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua, peserta didik mempresentasikan bahwa kegiatan ekonomi adalah suatu siklus yang terjadi dalam rangka upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke. Jadi hari ini setidaknya ada 2 tujuan target kalian belajar tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama tadi apa? Menjelaskan. Berarti nanti kita ada aktivitas kalian mencari informasi berkenaan tentang kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, aktivitas kita kalian akan mempresentasikan apa yang kalian sudah dapat tentang kegiatan ekonomi. Oke, Pak Rama punya gambar-gambar beberapa profesi atau orang yang sedang melakukan kegiatan ekonomi. Banyak sekali tentunya, ya. Pak Rama coba minta siapa yang bisa. Silakan, apa yang kamu perhatikan dari gambar-gambar tersebut? Ada ojek online, atlet, tentara, polisi, sopir busway, dokter, pekerjaan-pekerjaan. Oke, pekerjaan. Tentunya ini contoh ya. Ada dokter tadi kan, ada perawat, ada pilot, ada ojol. Bahkan ojol juga kita sebut sebagai kegiatan ekonomi. Kenapa? Ojol itu meskipun dia pergi pagi, naik motor, capek dan seterusnya, dia mencari uang untuk keluarga dan anak istri di rumah. Maka itu sebuah kegiatan ekonomi. Bahkan teman-teman, sekarang itu kalau pernah Pak Rama lihat di YouTube ya, ada anak kecil SD yang ditanya oleh Pak Jokowi. Pernah lihat? Mau jadi apa? Apa jawabnya? Jadi apa? YouTuber. Betul kan? Ada di video di YouTube begitu ya. Jadi profesi YouTuber, bahkan sekarang kalau di kalangan milenial jadi gamer, itu ternyata bisa menghasilkan uang dan bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Jadi beda zaman dengan Pak Rama waktu kecil atau masih SMP dulu. Ya, yang namanya kerja, cita-cita kita kurang lebih yang ada di depan. Pilot, dokter, bahkan ada yang pengen jadi astronot, ada yang pengen jadi tentara, polisi, dan lain-lain. Tapi sekarang profesi-profesi yang baru itu muncul bahkan dengan secara cepat bisa memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan keluarga. Bisa dipahami ya? Jadi ini kurang lebih contoh-contoh dari kegiatan ekonomi. Mungkin di antara orang tua kita ada yang menjadi profesi yang seperti ada di depan. Baik, selanjutnya kita akan buat kelompok kecil, teman-teman. Kita akan mencari data tentang kegiatan ekonomi berkenaan distribusi, produksi, ya, kemudian distribusi. Nanti kalian boleh cari di internet dengan kelompok masing-masing dan didiskusikan. Kemudian nanti kita akan presentasikan. Dipahami ya? Oke, Pak Rama bentuk 5 kelompok. Di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang depan kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, silakan bergerak untuk membuat kelompoknya masing-masing. Ya, boleh bisa biar kelihatan nanti. Yang di depan boleh geser. Yang di sana jadi kelompok 2, ya, yang kelompok 3. Atau ini maju dulu 2 kelompok. Ini maju dulu sini. Nah, teman-teman selanjutnya nanti bersama kelompok kalian masing-masing ya, Pak Rama akan putarkan. Pak Rama sudah buat video pembelajaran tentang materi-materi kita. Tolong disaksikan dulu. Nanti kalian boleh ingat, kemudian difahami. Nanti ada tugas di lembar kerja kalian yang akan kalian kerjakan di laptop masing-masing. Nanti bisa juga dikerjakan di handphone, ya. Baik, selamat menyaksikan video singkat yang sudah Pak Rama buat. Semoga lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan Pak Rama di mata pelajaran ekonomi.
Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Alhamdulillah, Pak Rama sudah buatkan materi mengenai kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan, dipahami, dibaca, dan dikembangkan. Enjoy. Dan jadi nanti ini bisa kalian lihat materi ini ya tentang kegiatan ekonomi. Nanti di video yang Pak Rama buat juga tentang definisi-definisi tentang distribusi, ya, konsumsi, konsumen, produsen, produksi. Nanti ada di sini semua. Nah, teman-teman, dari video materi yang sudah Pak Rama buat tadi, tentunya kita sekarang mencoba untuk menelaah masalah-masalah apa saja yang seputar tentang konsumen, produsen, dan distribusi. Pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat pertama ini, apa yang kamu lihat dari gambar di atas berkenaan dengan konsumen ini? Masyarakat berbondong-bondong membeli barang yang kelangkaannya tinggi. Produknya apa itu? Produknya minyak goreng. Minyak goreng ya. Jadi orang tua kita, mama kita, ibu-ibu kita dulu antri banyak. Karena apa? Kebutuhannya tidak terpenuhi karena barang apa namanya minyak gorengnya sangat langka. Ini baru setahun 2 tahun yang lalu. Antriannya panjang dan seterusnya. Nah, ini masalah yang muncul di tentang konsumsi atau konsumen. Nah, kalau kemudian kita lihat selanjutnya, Farel, ini gambar apa Farel? Atau misalnya tentang produksi, apa yang kamu temukan setidaknya tentang masalah di produksi? Kalau di Indonesia itu teknologinya masih kalah saing sama negara-negara lain gitu ya. Jadi kayak kualitas sama kuantitasnya juga ya jauh lah dan masih kalah saing. Kalah saing ya. Jadi menurut Farel tadi teknologinya yang perlu ditingkatkan ya. Jadi teknologi Indonesia perlu banyak ditingkatkan agar kualitas tadi kata Farel, kuantitas itu harus ditingkatkan sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri, Eropa dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, yang ketiga ini gambar bensin. Apa hubungan distribusi? Menurut kamu? Menurut saya itu lebih kayak ke air. Kalau bensin naik deh. Ya, kalau bensin naik itu akhirnya tuh mempengaruhi harga bahan baku yang membuatnya tuh menjadi naik harga bahannya. Naik semua barang. Ya. Jadi bensin naik, harga ikut naik. Ya. Karena apa? Karena di antara harga naik ini, ketika mobil-mobil, truk-truk yang membawa barang dari sebuah tempat kota ke desa atau desa ke kota untuk mendistribusikan barang, karena bensinnya naik, otomatis harga barang naik, sehingga muncul masalah di sini. Makanya harus ada solusi yang bisa menangani masalah konsumen, masalah produsen ataupun masalah distribusi. Itu harus ada solusi yang tepat, baik dilakukan oleh perorangan atau pemerintah. Nah, teman-teman, karena sudah buat kelompok, kalian tadi sudah lihat video ya, berkenaan materi, tadi juga contoh-contoh dari teman-teman kalian tentang masalah-masalah yang ditemukan tentang tema kita kegiatan ekonomi. Masalah di konsumen, masalah di produsen ataupun distribusi. Nah, sekarang kita kembali ke tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kalian mencari tentang definisi berkenaan tentang materi kita. Jadi kalian menemukan sendiri. Nanti kemudian itu setelah kalian mengisi LKPD lembar kerja ini, tapi kita menggunakan Google Sheet ya, biar langsung efisien waktu. Nanti kalian bisa kerjakan di laptop masing-masing. Kemudian nanti hasil kerja ini Pak Rama minta kalian tuangkan ke dalam mind mapping. Ya, nanti bentuknya flyer digital, nanti baru kalian presentasikan. Ya, bisa dipahami? Ya, oke. Silakan tadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ini ada sheet-nya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dikerjakan di sana, nanti otomatis akan terrekap di sini. Ya, oke. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 untuk melaksanakan tugasnya. Bisa dilihat di sini, teman-teman? Ya, anggota jangan lupa kelompok 1 nama anggota di bawahnya. Kemudian silakan cari kegiatan ekonomi. Itu definisinya apa? Konsumen itu isinya apa? Produsen apa? Dan distribusi. Setelah itu nanti dibuat mind mapping dalam bentuk
flyer digital. Nanti baru kita presentasikan. Oke, selamat bekerja. Kalau ada masalah, boleh komunikasikan ke Pak Rama ya. Handphonenya nanti yang di kelompok 2, 3 boleh digunakan biar cepat ya. Jadi nanti boleh digunakan handphonenya untuk membantu mencari data. Boleh buka tab yang lain. Website yang diperlukan silakan untuk mengisi kolom list. Oke, silakan kelompok 1 belum terlihat. Oh sebentar, wifi-nya Pak Rama seperti error, sebentar ya. Kalian tetap mengerjakan, Pak Rama mencoba untuk koneksi lagi. Oke, sudah mulai. Baik, kelompok 1 sudah mulai, sudah mengisi. Kelompok 2 juga tetap fokus dengan kerjanya masing-masing. Oke, kelompok 2 juga sudah mulai mendapat data dari beberapa website. Jangan lupa nanti kita pindahkan tugas ini menjadi flyer digital ya. Nanti kalian Pak Rama minta untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Ya. Ifari, Raffi, Farel, silakan. Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Boleh, silakan. Pak Rama kontrol dari sini ya. Coba kita lihat kelompok 2 apakah sudah mulai muncul. Oh, kelompok 3 keren, sudah terisi semua kelompok 3 ya. Kelompok 4 juga ya, Amel, Kanis keren, sudah terisi. Nah setelah ini nanti kalian kalau sudah terisi, silakan nanti dipindahkan ke mind mapping dalam bentuk flyer digital. Nanti setelah itu baru kita presentasikan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengerjakan LKPD dan tadi instruksi dari Pak Rahman, kalian akan membuat mind mapping dan kita akan lihat hasil karya dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Boleh, kita kalau belajar, silakan. Silakan dibaca hasil dari mind mapping berkenaan tentang kegiatan ekonomi. Ya, suaranya yang lantang, boleh. Jadi teman-teman di sini ada flyer mengenai kegiatan ekonomi. Ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lalu ada poin kedua yaitu produsen. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam bidang ekonomi. Produksi adalah kegiatan usaha untuk menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu ada poin ketiga yaitu distributor. Distributor adalah orang atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan produsen produk di sirkuit distribusi. Broker ini jarang melakukan transaksi jual beli langsung dengan konsumen karena tujuan mereka menjual barang dalam jumlah banyak. Oke, kita beri dulu untuk kelompok 1. Untuk flyernya nanti kita bahas. Baik, terima kasih ya kelompok 1 tadi berkenaan tentang definisi-definisi tentang konsumen atau konsumsi, produksi sampai distribusi.
Oke, kita minta kembali ke perwakilan kelompok berapa tadi? 3 ya? Kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk mencoba membacakan desain mind mapping di flyer digitalnya. Silakan. Ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama pengertian kegiatan ekonomi dan kedua masalah ekonomi di Indonesia. Jadi yang pertama kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini beragam, baik berupa barang maupun jasa. Dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, misalnya untuk makan sehari-hari, membeli keperluan rumah tangga, membayar biaya pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada masalah ekonomi di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa masalah ekonomi, antara lain yaitu pengangguran, kemiskinan dan inflasi. Oke, dengan terima kasih. Baik, jadi teman-teman kita lihat dari definisi yang disampaikan oleh kelompok 3. Ini yang sudah kita bahas bahwa kesimpulannya kegiatan ekonomi tadi semua aktivitas kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, ya itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Tapi keren nih kelompok 3 mencoba menambahkan menganalisa masalah yang ada di Indonesia berkenaan dengan kegiatan ekonomi. Misalnya apa aja tadi? Ada pengangguran, ya. Ketika SDM-nya bermasalah, produksi bermasalah sehingga nanti menjadi masalah pengangguran. Ada kemiskinan juga, ya. Kalau kemiskinan nanti tingkat konsumen akan kebutuhannya, ketercapaian kebutuhannya itu akan menjadi juga masalah. Termasuk inflasi, tentang mata uang kita dan seterusnya, dihubungkan dengan dolar dan seterusnya. Maka nanti kebutuhannya juga jadi bermasalah. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah menampilkan karya flyer digitalnya, ya. Keren. Oke ya, teman-teman terima kasih. Desainnya keren-keren semua, mind mappingnya dengan flyer digitalnya. Semoga nanti bisa kita upload di Instagram kita masing-masing, ya. Jadi bisa mengedukasi teman-teman kita di luar sana. Nah, kemudian ada yang mau bertanya dari materi kita? Siapa? Oke, silakan. Peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam ekonomi gimana ya Pak? Oke. Jadi ada pertanyaan. Kalau tadi kita di awal sudah bahas tentang masalah-masalah konsumen, konsumsi, produsen, produksi, distribusi, pertanyaan tadi peran pemerintah di mana? Nah, kalau kita lihat satu persatu misalnya konsumen atau konsumsi, apa peran pemerintah? Pemerintah bisa membuat peraturan. Pernah dengar istilah hak konsumen? Jadi kalau ada konsumen yang merasa dirugikan, itu bisa mengadu, membuat laporan kepada lembaga yang berhubungan dengan itu bisa punya payung hukumnya, sehingga pemerintah bisa melindungi kita sebagai konsumen untuk membeli sesuatu produk dan seterusnya. Itu tugas pemerintah. Kalau di bidang produksi banyak sekali, ya. Jadi pemerintah misalnya menentukan besaran gaji karyawan, karena kalau karyawannya itu sudah gajinya naik, nanti kinerjanya meningkat, maka produksinya juga meningkat. Atau tadi yang dibahas masalah kita produksi teknologi. Maka pemerintah juga bertanggung jawab untuk bagaimana meningkatkan teknologi di Indonesia ini, sehingga nanti bisa produknya, hasilnya bisa bersaing di Eropa. Nah, kalau distribusi apa? Tadi masalahnya bensin ya. Nah, harga bensin itu di tangan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah dengan harga minyak bumi internasional itu bisa ditekan harganya, maka nanti bensin atau yang diperlukan mobil, truk dalam membawa barang-barang ke desa-desa mendistribusikan itu menjadi normal. Sebaliknya kalau tidak diatur, nggak ada regulasi peraturannya, maka semua masalah akan terjadi. Begitu pertanyaannya. Keren. Terima kasih ya. Baik, akhirnya kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, teman-teman semua. Jadi nanti kita akan selanjutnya adalah mencoba mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Pak Rama sudah buatkan tidak banyak-banyak, ada 5 soal saja pilihan ganda. Nanti kalian tinggal pilih contreng saja, jangan lupa nama dan kelasnya ya. Nanti akan Pak Rama bagikan, kemudian silahkan dikerjakan dalam waktu yang ada dan nanti dikumpulkan lagi sekarang juga karena cuma 5 soal. Jaga ya, tolong Razan bisa dibagikan untuk kelas. Dipastikan semuanya mendapat lembar evaluasi.
dikerjakan dan sendiri-sendiri ya. Ini lembar evaluasi kita. Jadi kerjakan, dicontreng, pilih saja A, B, C, D karena bentuknya pilihan ganda ya. Dikerjakan masing-masing. Ya, oke. Sepertinya 3 menit cukup untuk menyelesaikan. Terima kasih Razan. Lembar evaluasinya ya. Nanti setelah itu kumpulkan kembali ke Pak Ahmad. Ya, dimulai, silakan dikerjakan. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mengerjakan lembar evaluasi. Nanti Pak Ahmad akan periksa. Selanjutnya terakhir, Pak Ahmad kita mengajak kalian untuk memberikan reward kepada teman-teman kita yang presentasi dari kelompok mana. Oke? Tolong buka menti.com. Menti.com. Sudah? Oke, menti.com. Di situ ada kode tuh. Oke, masukkan 2286. Jangan diisi dulu. 2286 0511. Sudah? Muncul? Ada pertanyaan di situ? Kelompok mana yang menurut kamu yang paling baik? Silahkan dari presentasi-presentasi yang sudah tadi maju, silahkan. Boleh kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini bebas ya. Mana yang kalian lihat hasil karya presentasinya, kemudian mind mapping digitalnya, silahkan. Masing-masing boleh. Wow. Silakan kelompok 1, kelompok 5, kelompok 3 pemimpin. Kelompok 3, kelompok 1. Dan kita lihat hasilnya. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 1 dan kelompok 4 menjadi favorit dari penampilan dan mind mapping kita. Terima kasih semuanya. Ya, teman-teman. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa semua kita pasti akan melakukan kegiatan ekonomi. Bahkan sekarang pun kalian sudah melakukan kegiatan ekonomi yang namanya konsumen. Kalian membeli buku, membeli pulsa, itu berarti kalian konsumen. Tapi nanti di level lain kalian akan menjadi pelaku, misalnya menjadi produsen, bahkan jadi distribusi. Oke, sekarang Pak Ahmad tanya, apa kira-kira yang pengalaman kamu temukan ketika kita kerjasama tadi? Apa saja hal-hal yang baru? Kerjasama tentunya ya, nyari-nyari informasi. Selanjutnya kreativitas buat desain tadi, perlu ide, gagasan, warnanya apa? Selanjutnya saling menghargai. Mungkin ada beda pendapat tadi ya, jadi kita harus saling menghargai. Oke. Terima kasih Miss pengalaman dalam kerja kelompok ya. Oke, baik, itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini teman-teman. Dan kita akan bertemu kembali di Mapel Ekonomi di pekan depan. Semoga nanti sehat semua dan memberikan manfaat dan ilmu-ilmu baru bagi kita semua. Oke, silakan untuk ketua kelas ditutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan. Bersiap hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu pekan depan. Kita ketemu semuanya. Demikianlah video uji kinerja PPG periode 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, proses menambah pengalaman, wawasan, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang saya lakukan di sekolah kami tercinta. Dan tentunya harapan perubahan-perubahan yang ingin kita lakukan di proses pengajaran di sekolah kami itu akan melahirkan proses pendidikan yang sesuai dengan arah dan tujuan dari kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terakhir, semoga video ini
memberikan informasi lebih untuk semua guru, semua kalangan, dan juga khususnya untuk sekolah kami untuk menuju perbaikan yang lebih baik. Selamat untuk semua mahasiswa PPG tahun 2023 agar kemudian kita bisa sukses bersama. Sukses pendidikan Indonesia, berkarya sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.